Ciao, welcome back to my channel. Ciao Jinsen. Selamat datang kembali. Kita akan ngebahas lanjut untuk buku Tony Robbins yang berjudul Awaken the Giants. For the closer look, teman-teman, Awaken the Giant Within, karya Tony Robbins. Hari ini kita akan lihat babnya yang ketiga. Buat teman-teman yang pengen tahu bab 1 dia bicara soal apa, bab 2 dia bicara soal apa, kuy guys, langsung aja lihat ke kanal YouTube saya. Di sana udah ada video untuk bab 1 sama bab 2 secara terpisah. Langsung aja kita masuk ke bab yang ketiga hari ini. Bab 3 dari buku Awaken the Giant dia berbicara mengenai kekuatan yang membentuk Anda. Nah, langsung aja kita lihat apa sih yang dibicarakan sama Tony Robbins terkait kekuatan yang membentuk Anda. Di awal bab ini dia mengatakan bahwa manusia itu melakukan berbagai banyak tindakan setiap harinya. Dia juga mengatakan bahwa kita punya berbagai banyak alasan yang melatar belakangi kenapa kita ngelakuin ini, kenapa kita melakukan itu, kenapa kita mengatakan hal ini ataupun kita mengatakan hal itu, atau kita bereaksi seperti ini dan bereaksi seperti itu. Nah, Tony Robbins mengatakan di sini dengan jelas bahwa kita semua punya alasan untuk kenapa kita melakukan hal tersebut. Dan dia juga mengatakan bahwa pada umumnya alasan kita akan berbeda satu dengan yang lain. Tapi satu hal yang menarik di sini adalah dia juga bilang bahwa ternyata apapun alasan kita, terlepas dari alasan kita ngelakuin sesuatu, sebenarnya ada sesuatu yang mendorong kita untuk melakukan apa yang kita lakuin. Sesuai judulnya adalah kekuatan yang membentuk Anda. Jadi sebenarnya ada kekuatan nih yang mendorong kita untuk ngelakuin apa yang kita lakuin sekarang. Kekuatan itu adalah kekuatan kepedihan sama kekuatan kesenangan. Di sini Tony Robbins mengatakan kepada kita bahwa manusia itu cenderung untuk menjauhi yang namanya kepedihan, sementara di satu sisi dia akan mendekat kepada sesuatu yang namanya kesenangan. Nah, di sini dia langsung memberikan kita contoh bahwa kebanyakan orang ingin mengubah suatu perilaku. Misalkan mereka ingin bangun pagi, tapi mungkin berjalan waktu 2-3 hari ke-7 untuk bangun pagi mungkin masih bertahan, tapi hari ke-8 dan seterusnya udah mulai kendor lagi. Nah, di sini Tony Robbins mengatakan bahwa kenapa sampai bisa terjadi hal-hal seperti ini. Karena pada dasarnya kita itu saat ingin melakukan suatu perubahan, kita enggak lihat gitu loh ke sebenarnya yang melatar belakangi perilaku kita, yang melatar belakangi kenapa kita harus bangun pagi itu apa. Kita cuma fokus, oke, aku mau bangun pagi, itu aja. Aku set alarm, besok bangun pagi, itu aja. Kita nggak benar-benar bertanya sebenarnya apa sih yang aku cari di bangun pagi ini. Nah, balik lagi untuk case yang kekuatan yang membentuk Anda. Tadi aku udah mention yang kepedihan sama kesenangan. Jadi di sini Tony Robbins mengajarkan kepada kita supaya perubahan itu bersifat permanen, kita harus mencari apa kepedihan dari nggak ngelakuin perubahan yang ingin kita lakuin, dan apa kesenangan yang akan kita dapatin kalau misalnya kita berhasil untuk melakukan perubahan yang kita inginin. Case tadi adalah buat bisa bangun pagi ya. Coba kita lihat sebenarnya apa sih kesenangan yang bakal aku dapat kalau misalnya aku boleh bangun pagi, let's say jam 6. Nah, pertama let's say, aku pasti bisa makan pagi. Aku bisa prepare hari dengan baik. Aku nggak terlambat ke kantornya. Aku nggak terburu-buru. Aku nggak tergesa-gesa. Dan mungkin paling penting, aku bisa telepon sama pacar 10 menit, 5 menit buat say hi gitu setiap pagi. Nah, sementara kalau kita lihat kepedihannya, kepedihannya udah otomatis nggak bisa makan pagi. Nyampe kantor terlambat, perasaannya kita nggak tenang. Dan yang paling pedih itu mungkin ya nggak bisa lah call-callan sama pacar di pagi hari. Nah, jadi kita diminta untuk ngelihat sebenarnya apa kepedihan dan juga kesenangan yang bakal kita dapat kalau misalnya perubahan itu kita lakuin. So, ini adalah kunci dari suatu perubahan yang abadi. Tony Robbins dia mengatakan di sini bahwa kekuatan dari kepedihan dan juga kesenangan ini sebenarnya merupakan sesuatu kekuatan yang bisa membantu kita untuk membentuk takdir kita. Tadi contohnya sama bangun pagi, tapi guys, kalian bisa terapin ke dalam
begitu banyak aspek dalam kehidupan kalian, apakah itu dalam hubungan kalian sama orang lain, kalian bisa ngeliat loh apa kepedihan, apa kesenangan yang akan didapat, atau dalam mewujudin cita-cita. Misalnya ada yang pengen mau jadi dokter, let's say, apa sih kesenangan yang aku dapat kalau aku jadi dokter, apa kepedihan yang aku dapat kalau aku nggak jadi dokter. Jadi hal-hal ini bisa memberikan motivasi yang dalam bagi kita untuk terus melangkah untuk capai apa yang benar-benar kita mau. Nah, kurang lebih disinilah inti dari kekuatan kepedihan sama kekuatan yang dari kesenangan itu, guys. Di sini Tony Robbins juga berbicara bahwa kekuatan dari kepedihan sama kesenangan itu kita juga harus menambahkan yang namanya emosi. Jadi kita harus rasakan, kita benar-benar dalami kepedihan itu seperti apa yang bakal aku dapat, kesenangan itu seperti apa, kita visualisasikan, kita imajinasikan seberapa menyenangkannya, perasaan kita bakal seperti apa, gimana senyum orang-orang di sekitar kita bakal tersenyum dan sebagainya. Dan kepedihan itu pun kita harus visualisasikan, wah gimana menderitanya, gimana air matanya sebanyak apa, atau ya mungkin bakal hidup serba kekurangan dan sebagainya. Jadi kita tambahkan emosi pada apa yang menjadi kepedihan dan apa yang menjadi kesenangan dari perubahan yang ingin kita lakuin. Di situ akan membuat perubahan itu lebih bersifat abadi, lebih bersifat permanen. Baik, selanjutnya di sini Tony Robbins dia juga mengatakan bahwa sebenarnya kita itu bukan takut akan kepedihan, tetapi kita itu lebih takut yang namanya rasa takut akan kepedihan itu sendiri. So it's not about kepedihan, tetapi sesuatu yang kita pikir bakal ngedatangin kepedihan. Beda ya teman-teman, kepedihan sama sesuatu yang kita pikir bakal mendatangkan kepedihan. Pernah nggak sih guys, kita in any situation in our life, kayak kita selalu berpikir, oh ini bakal kejadian, wah ini bakal buruk banget, wah dia pasti bakal marah banget, ini kayak gak bisa nih, ini gak bisa. Tapi pernah nggak sih pas kejadiannya guys, kita tahu bahwa oh it's not that bad, nggak seburuk yang kita pikirkan gitu. Jadi aku dulu sempat kerja sebagai seorang staff eksekutif, dan di situ untuk awal-awal kerjaan dituntut untuk banyak bertemu sama customer. Nah di sana aku bukan takut kepedihan untuk ditolak itu, aku nggak takut ditolak. Yang aku takut itu adalah perasaan nantinya aku ditolak itu loh. So aku harap kalian bisa ngebedain antara penolakan sama perasaan takut ditolak itu. Jadi yang aku takutin itu bukan penolakan itu, tapi perasaan aku bakal ditolak sama customer itu. Jadi menurut aku banyak sekali kita yang mengalami hal-hal seperti itu. Nah di sini Tony Robbins juga mengatakan bahwa gimana kita itu kalau mau buat suatu perubahan yang permanen, kita hubungkan sebanyak-banyaknya kepedihan terhadap hal yang misalnya kita nggak pengen untuk kita lakuin. Misalnya kalau kita punya kebiasaan ngerokok, ya udah kita hubungin semakin banyak kepedihan dari kalau kita terus melanjutkan kebiasaan merokok kita. Nah, plus kita tambahin emosi kita dengan begitu, bahwa untuk chance kita bakal ngulangin kebiasaan ngerokok setelah kita berhenti itu akan sangat kecil teman-teman. Nah selanjutnya di sini Tony Robbins mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya sesuatu hal yang besar itu pasti dia akan bersifat jangka panjang. Jadi gimana kita mau mencapai tujuan kita, kita harus ingat bahwa kita harus bisa mengatasi yang namanya kepedihan jangka pendek untuk bisa mendapatkan kesenangan jangka panjang. That's why balik lagi tadi bahwa dua kekuatan ini, kepedihan sama kesenangan tadi, dimana kita mau pada saat setting goal, kita mau cari sebanyak-banyaknya kesenangan yang bakal kita dapat, dan juga sebanyak-banyaknya kepedihan yang kita dapat, dan kita
lihat itu, kita, oh kalau aku ngelakuin ini, kalau aku capai cita-cita ini loh kesenangan yang bakal aku dapat. Rasakan, visualisasikan semua itu, dan kepedihannya pun kita buat seperti itu. Baik, untuk bab 3 kurang lebih seperti itu teman-teman, mengenai kekuatan yang membentuk Anda. Semoga video ini boleh membantu Anda untuk gimana bisa men-trigger untuk perubahan-perubahan yang lebih memperdayakan dalam hidup kalian semua. Bye-bye.